1, 2, 3. Skripnya lupa. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di catatan Syakir. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di catatan Syakir. Kali ini kita akan bahas tentang olahraga. Ya, aktivitas yang selalu cuma jadi wacana tanpa eksekusi. Ya kan? Kok bahas olahraga? Emang ada hubungannya dengan diabetes? Wah, tentu saja ada banget hubungannya. Secara umum saja, olahraga sudah memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti memperkuat tulang dan otot, mengontrol berat badan, meningkatkan kapasitas pernafasan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mencegah perkembangan penyakit tidak menular. Tapi ngaku deh, nggak sedikit kan dari teman-teman DM tipe 1 yang takut untuk mulai berolahraga karena hal-hal ini? Kok nggak boleh? Menyeimbangkan kebutuhan insulin dan makanan serta menyesuaikannya dengan intensitas olahraga yang sesuai memang menjadi tantangan tersendiri. Butuh trial and error sehingga kita akhirnya menemukan ramuan insulin, makanan, dan intensitas olahraga yang tepat. Artinya bukan berarti gak bisa ya, tetapi memang membutuhkan proses penyesuaian. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan berolahraga justru akan menimbulkan dampak positif bagi kita yang DM tipe 1. Eits, gak gitu dong. Mengurangi berat badan itu kuncinya ada di defisit energi intake, di mana bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak kalori yang kita bakar atau mengurangi kalori yang kita konsumsi. Untuk penyandang DM tipe 1, poin tambahannya adalah dengan cara menyuntikkan insulin sesuai dengan kebutuhan, jangan kurang atau lebih. Jangan sampai dengan berolahraga, gula darah kita malah turun terlalu rendah, yang kemudian kita coba atasi dengan cara makan, tapi kebanyakan, sehingga butuh koreksi insulin lagi. Lalu seperti itulah siklusnya terus berulang. Kalau seperti itu terus, ya wajar lah kalau berat badannya gak turun. Namun seperti yang aku bilang barusan, kita butuh trial and error agar target olahraga kita bisa optimal dan menghasilkan dampak yang positif untuk insulin dan pola makan kita. Jadi kesimpulannya, bisa gak sih? Boleh gak sih anak DM tipe 1 olahraga? Ya, bisa guys. What's next? Start. Mulai olahraganya. Gak harus keluar rumah atau lama kok. Kalau semager itu, teman-teman bisa mulai berolahraga di rumah dengan durasi 15-30 menit dulu. Kalau menurut rekomendasi berdasarkan sebuah studi, anak dan remaja DM tipe 1 disarankan untuk berolahraga sebanyak 3 kali per minggu dengan durasi 60 menit setiap sesinya untuk mendapatkan manfaat olahraganya dan juga untuk mencegah komplikasi kesehatan. Di mana olahraga tadi ini bisa kita kombinasikan antara olahraga kardio dan juga resistance. Tapi perlu diingat, kalau sampai saat ini masih belum ada saran untuk intensitas, durasi, dan waktu olahraga yang mampu mengoptimalkan gula darah, sehingga olahraganya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Oke? Sebelum kita mulai berolahraga, kita harus tahu dulu nih hal-hal penting yang harus diperhatikan. Ya, gula darah. Di sini ada 3 tahap monitoringnya, yaitu 1 pre-workout, ongoing, dan post-workout. Sebelum kita mulai berolahraga, kita wajib untuk cek gula darah sewaktu, karena khawatir kalau misalkan kita membutuhkan karbohidrat tambahan sebelum kita mulai. Karbohidrat tambahan ditambahkan sesuai dengan hasil gula darahnya. Jika gula darahnya kurang dari angka 90, maka karbohidrat yang ditambahkan adalah 15-30 gram karbohidrat. Sedangkan jika hasilnya di atas angka 90 atau 90-150, karbohidrat yang ditambahkan sesuai dengan berat badan, yaitu 0,5-1 gram berat badan per jam olahraga. Misalnya, ada seorang anak perempuan DM tipe 1 memiliki berat badan 40 kg dengan hasil gula darah sewaktunya 135 sebelum olahraga. Berarti karbohidrat yang dibutuhkan untuk berolahraga selama 60 menit berkisar antara 20-40 gram karbohidrat. Kedua, ongoing. Selama kita berolahraga, kita sebagai pemilik tubuh kita sendiri harus peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Semisalnya gejala-gejala hipoglikemia seperti linglung, lemas, dan pusing.
Berhentilah dan cek gula darah. Pengecekan gula darah di tengah aktivitas olahraga juga diwajibkan apabila olahraga sudah berlangsung lebih dari 60 menit. Jika hasil tes gula darah sewaktu menunjukkan hipoglikemia, maka segeralah untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung fast-acting carbohydrate. Terakhir, post-workout. Setelah kita berolahraga, kita diwajibkan lagi untuk mengecek GDS, karena untuk memastikan apakah planning insulin, makanan, dan olahraga kita bekerja atau tidak. Dan yang terpenting, jangan tidur 2 jam setelah berolahraga, karena dikhawatirkan akan terjadi hipoglikemia saat kita sedang tidur. Capek sih, tapi jangan tidur ya. Nah, karena sekarang kita sudah tahu apa saja yang harus dilakukan saat pre hingga post workout, jangan sampai kita lupa dengan apa saja yang harus disiapkan sebelum berolahraga. Tentunya alat GDS, seperti alatnya, jarumnya, strip, dan alkohol swab, karena kita akan sering cek gula darah. Selain itu, yang wajib ada di samping kita adalah makanan dengan fast-acting carbohydrate atau karbohidrat yang dapat dicerna atau dipecah dengan cepat menjadi glukosa di dalam darah, sehingga gula darah dapat naik dengan cepat. Misalnya apa? Misalnya permen, coklat, jus, kurma, atau juga susu dengan perisa. Tapi ingat ya, sebelum makan kita harus lihat dulu hasil dari GDS-nya, jangan sampai malah jadi bablas. Gimana nih teman-teman DM tipe 1? Olahraganya masih mager, takut, atau ragu nih? Semoga enggak ya, karena jangan jadikan DM tipe 1 sebagai alasan untuk gak berolahraga. Selama olahraganya diatur atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, insya Allah manfaatnya akan terasa dan terlihat. Di video selanjutnya aku akan ajak teman-teman untuk ikut workout denganku. Jadi kalau kalian mau ikut, langsung aja subscribe dan smash tombol loncengnya supaya gak ketinggalan. Aku Sultan. Sampai jumpa di catatan Syakir berikutnya.